Pemirsa, kasus dugaan fitnah ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo terus bergulir setelah polisi memanggil kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi yang mengunggah foto berwarna ijazah Jokowi ke akun X. Siang ini Jokowi memenuhi panggilan Bareskrim untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu dan pencemaran nama baik. Sudah ada 24 orang yang dipanggil dan diperiksa polisi. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya kader politikus Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama dan juga Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011 Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito, selamat sore Mas Dian. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Ini ada pengembangan dari pihak kepolisian, makanya saya hadir untuk menjelaskan. Sepanjang yang saya ketahui, saya pasti akan terbuka sama pihak kepolisian. Merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka sampai kapanpun, mau bagaimanapun saya akan lawan. Ya, kita akan langsung memulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Mas Dian terlebih dahulu. Mas Dian, kemarin Anda diperiksa 5 jam, ada 25 pertanyaan. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang ditanyakan oleh pihak penyidik kemarin? Pertanyaannya memang masih seputar terkait dengan unggahan saya yang tanggal 1 April itu Mbak, yang disebut-sebut oleh teman-teman penggugat sebagai katanya rujukan ya, sebagai rujukan mereka untuk melakukan penelitian. Tetapi itu kan ada banyak sekali tweet yang mendahului postingan ijazah tersebut, yaitu yang disebut UTAS kalau di istilah X itu. Nah, karena UTAS itu kan ada sekitar 8 catatan tweet itu, akhirnya yang dibahas adalah 8 itu dulu, baru kemudian dibahasnya satu yang tadi yang soal ijazah itu. Baik, kemarin itu ketika diperiksa, adakah dokumen atau barang bukti yang diminta oleh penyidik dari Anda? Oh ya, ada barang bukti sudah saya serahkan, barang bukti awal, tetapi kemudian ada hal-hal yang setelah pengembangan lewat pertanyaan-pertanyaan itu ternyata ada yang belum cukup, dan itu kan tidak bisa di-copy Mbak, nggak bisa dikirim gitu loh. Akhirnya saya harus serahkan kembali nanti bukti untuk melengkapi. Yang Anda sudah serahkan kemarin apa, Mas Dian? Itu terkait masalah postingan saya, kemudian apa namanya itu tweet yang tadi 8 yang saya ceritakan itu berupa capture dalam bentuk dokumen flashdisk. Screenshot berarti ya, Mas Dian? Screenshot, betul, screenshot dari X. Oke, dari X. Nah, sekarang pertanyaan yang ingin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dari mana Anda mendapatkan dokumen yang Anda upload itu? Sebenarnya dokumen itu kan sudah saya sampaikan kemarin sama teman-teman media waktu kita doorstop di Bareskrim itu di Polda Metro Jaya. Itu saya sudah sampaikan bahwa memang data itu saya dapatkan dari teman saya. Teman Anda ini siapa, Mas Dian? Nanti akan saya sampaikan nanti untuk identitasnya. Tetapi saya menyebutnya teman karena itu kan karena itu kan saya dapatkan dari orang yang dari orang yang kemarin memberikan saya itu, lalu saya sampaikan proses terjadinya sehingga sampai ke saya itu sudah saya buka kemarin di sana. Oke. Kalau Anda tidak bisa mengungkapkan identitas siapa teman Anda, bagaimana Anda teryakinkan bahwa dokumen itu adalah dokumen yang asli sehingga kemudian Anda berani untuk menguploadnya? Ya, betul. Memang itu pertanyaan yang sangat bagus, lebih substansi daripada membahas orang yang memberikan saya. Ketika saya dikirimkan gambar itu berikut juga dengan referensinya. Referensi untuk meyakinkan saya bahwa gambar itu. Referensi apa nih Mas Dian? Kalau berupa kopian ijazah, referensinya berarti bentuknya apa? Ya, ini saya jelaskan. Referensi yang diberikan ketika saya mendapatkan gambar itu adalah pertama, dia mengatakan bahwa gambar itu sudah pernah diposting oleh UGM pada tahun 2022. Lalu saya cocokkan dengan apakah benar gambar tersebut memang pernah diposting oleh UGM pada tahun 2022 itu. Nah, sebelum tanggal 1 April itu memang ada beberapa video dalam bentuk
dalam bentuk proyektor gitu, video yang memperlihatkan proyektor, ijazah Pak Jokowi tersebut memang identik sekali dengan gambar yang dikirimkan ke saya. Lalu yang kedua rujukannya adalah file gambar juga. Salah satu media nasional, kita boleh sebut nama nggak di sini? Boleh, silakan. Salah satu media nasional yaitu Kumparan pada saat itu memposting ijazah Pak Jokowi tersebut sudah berwarna. Oke. Sudah berwarna, tetapi dalam bentuk angle yang agak sedikit berbeda, agak miring ya. Oke, jadi Anda sudah membandingkan dengan 2 postingan lainnya sebelum mengupload? 3. Oke, Saya 3. bandingkan dengan 3. Yang ketiga adalah postingan dari Pak Joshua M. Sinambela, seorang pakar digital forensik, yang waktu itu beliau menulis di laman webnya sendiri, berjudul Joshua Sinambela, laman websitenya, dan memang benar bahwa ijazah tersebut identik semuanya. Oke, jadi kemudian Anda merasa cukup aman ya untuk mengupload itu? Ya, setelah saya mempertimbangkan dengan melihat juga bahwa dari sisi dari sisi privasinya, bahwa ijazah itu sudah diposting oleh beberapa media dalam bentuk hitam putih, dalam bentuk warna, maupun itu sudah juga diposting oleh UGM, atau istilahnya sudah dikutip oleh media yang bersumber dari UGM, itulah yang membuat saya berani mengatakan bahwa itu asli lalu mempostingnya. Oke, Anda kan sekarang dilaporkan oleh seorang dosen Universitas Sumatera Utara berinisial YLH dengan tuduhan menyebarkan dokumen pribadi tanpa izin pemilik. Pasalnya pasal Betul. 32 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Betul. Anda mengira tidak ketika mengupload bahwa ada pasal yang kemudian bisa Anda langgar dan kemudian Anda harus berurusan dengan polisi seperti saat ini, Mas Dian? Memang saya sudah memprediksi akan ada di dalam satu perdebatan yang cukup keras seperti ini pasti akan ada ruang-ruang di mana kita dicari kesalahan lah gitu ya. Karena memang ini kan ruang perdebatan pro kontranya cukup tinggi antara yang pro terhadap ijazah itu asli dengan yang kontra yang menganggap itu palsu. Iya. Sehingga kalaupun ada yang melaporkan, tentu saya tidak bisa membela diri di sini, tetapi saya bisa meyakinkan nanti kepada aparat penegak hukum misalnya, seandainya saya diminta keterangan bahwa ijazah tersebut bukan ijazah yang sifatnya privat gitu secara dokumentasi gitu ya. Karena kalau dokumen publik itu bagi saya ketika dia sudah diposting oleh media online, maka itu sudah menunjukkan bukan lagi dokumen privat kok menurut saya. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang sebenarnya siapa yang harus menggugat saya, Pak Jokowi misalnya, toh Pak Jokowi juga tidak keberatan dengan apa yang saya lakukan gitu. Ini Anda tahu Pak Jokowi tidak keberatan, Anda berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau bagaimana, Mas Dian? Bukan, kan sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan itu. Karena mungkin beliau sudah tahu bahwa itu memang sudah dipublikasi beberapa waktu yang lalu gitu loh, atau beberapa tahun yang lalu. Oke, Mas Dian. Dalam bentuk file yang berbeda atau jenis yang berbeda, misalkan ada yang hitam putih, terus ada yang dipoto dalam bentuk yang berbeda, itu kan sudah ditampilkan oleh media-media online seperti Republika dan lain-lain. Baik. Oke, baik. Anda juga mengatakan, Mas Dian, bahwa postingan ini karena Anda ingin membela Jokowi. Oh ya benar, itu benar. Saya ingin membela Pak Jokowi. Saya udah mulai tidak nyaman dengan percakapan-percakapan kita di media online terhadap kasus ini, Pak. Itu kan sudah dibuat jadi bahan olok-olokan. Dikatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM, tidak pernah berkuliah. Bahkan foto yang wisuda itu pun adalah foto orang lain kan. Seperti hasil penelitian misalkan dari salah satu kawan kita juga itu Pak Rismon atau Ibu Dr. Tipa mengatakan bahwa itu Pak Dumarto Budi Utomo kan. Nah itu saya tidak terima lah, makanya saya juga mencari tahu. Karena berhubung saya juga tidak expert di bidang teknologi, di bidang saintifik, ya saya lalu coba mencari cara dengan pendekatan sejarahnya. Itulah kenapa saya bisa meyakinkan masyarakat pada saat itu dengan beberapa rangkaian peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan, yaitu kan sumbernya dari pendekatan sejarah itu. Yang salah satunya adalah cerita-cerita dari teman kuliah Pak Jokowi kan. Jadi ini murni keinginan pribadi atau ada perintah dari Ketua Umum Partai Anda? Ini murni keinginan pribadi, tidak ada orang yang meminta saya untuk melakukan ini, bahkan sampai hari ini pun konsekuensinya saya akan tanggung sendiri, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Pak Ito. Pak Ito nih waktunya hanya singkat mendekati azan, tapi saya ingin komentar Anda terhadap kasus ini. Singkat saja sebelum kita break azan, Pak Ito. Ya, baik Mbak Tasya.
Jadi kita lihat konteksnya ya, masalah ini adalah masalah dugaan adanya ijazah palsu. Tentunya kalau dugaan ijazah palsu, harus ada pembandingnya ijazah yang asli. Yang memiliki ijazah asli itu adalah Pak Jokowi. Kalau yang selama ini di media itu berasal daripada sumber yang tentunya bukan merupakan sumber pemilik daripada ijazah itu atau ijazah aslinya, maka tentunya ini pun nanti kalau memang dikenakan pasalnya adalah bisa memberikan sesuatu opini ya, menimbulkan satu opini di mana seolah-olah ini menyebarkan satu berita yang bohong kalau misalnya ini bisa dibuktikan bahwa yang disebarkan itu adalah bukan merupakan keaslian. Karena kan sekarang yang sedang diselidiki adalah masalah bagaimana uji laboratorium yang objeknya harus dokumen yang asli, Mbak ya. Baik. Sehingga nanti di sini akan penyidik juga akan meminta penjelasan mengapa ini bisa disebarkan yang bukan merupakan dokumen asli. Saya kira itu yang mungkin konteksnya di situ ya, Mbak. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan. Masih akan ada banyak pertanyaan. Apakah kalau memang ternyata dokumen yang di-upload oleh Mas Dian itu asli, kemudian dia bisa lepas dari laporan untuk menyebarkan dokumen pribadi tanpa izin pemilik? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai break azan maghrib, kami akan kembali sesaat lagi.